Bayangkan sebuah negeri yang luasnya hampir 3 kali lipat Texas, tertutup bagi wisatawan selama hampir 1 abad. Sebuah tanah tempat peradaban kuno mengukir monumen megah di tebing gurun lebih dari 2000 tahun lalu. Tempat gurun pasir terpanjang di dunia bertemu dengan terumbu karang yang dipenuhi kehidupan, di mana kota-kota ultramodern bangkit dari hamparan pasir, sementara tradisi kuno masih membentuk denyut kehidupan sehari-hari. Selama puluhan tahun, kerajaan ini tetap menjadi salah satu destinasi paling misterius di dunia. Namun pada tahun 2019, semuanya berubah. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akhirnya terbuka, dan apa yang tersembunyi di baliknya mampu mengejutkan siapa saja. Inilah Arab Saudi, seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Di barat laut Arab Saudi tersembunyi sebuah keajaiban arkeologi yang sering dibandingkan dengan Petra. Namun hingga beberapa tahun lalu, hampir tak ada yang mengenalnya. Inilah Hegra, atau yang dikenal secara lokal sebagai Madain Saleh, situs warisan dunia UNESCO pertama di Arab Saudi. Sebanyak 111 makam monumental dipahat langsung pada tebing-tebing batu pasir yang menjulang tinggi. Ini bukan sekadar kompleks pemakaman, melainkan mahakarya arsitektur kuno. Semuanya merupakan karya bangsa Nabatea, para pedagang dan insinyur ulung yang pernah menguasai jalur perdagangan kemenyan kuno yang menghubungkan Arabia dengan dunia Mediterania lebih dari 2000 tahun lalu. Dahulu, kafilah-kafilah syarat muatan kemenyan, mur, dan rempah-rempah berharga singgah di oasis gurun ini. Kehadiran mereka mengubah Hegra menjadi persimpangan perdagangan yang ramai dan makmur. Di tengah hamparan gurun yang sunyi, berdirilah sebuah makam yang mendominasi lanskap. Qasr al-Farid atau kastel yang kesepian. Monumen setinggi 22 meter ini dipahat dengan presisi luar biasa, lengkap dengan kolom-kolom megah, ukiran dekoratif, dan simbol elang yang menghiasi fasadnya. Namun makam ini menyimpan misteri. Bagian bawahnya tetap kasar dan belum selesai, seolah para pemahat kuno tiba-tiba meninggalkan pekerjaan mereka. Para sejarawan percaya bahwa bangsawan kaya yang memesan makam megah ini meninggal sebelum pembangunannya rampung, meninggalkan ambisinya membeku selamanya dalam waktu. Prasasti-prasasti yang terukir di dinding makam berbicara melintasi ribuan tahun. Ditulis dalam bahasa Aram Nabatea, tulisan itu mencatat nama, tanggal, dan peringatan bagi siapapun yang mencoba merampok makam. Suara-suara dari peradaban yang telah lama hilang, namun tetap hidup dalam keheningan gurun. Saat matahari bergerak melintasi langit, monumen-monumen ini seakan berubah wujud. Cahaya fajar mewarnai batu pasir dengan nuansa merah muda dan emas. Matahari siang memperlihatkan setiap bekas pahatan kuno dengan jelas. Menjelang senja, bayangan panjang menghidupkan detail-detail ukiran yang tersembunyi. Dan pada malam hari, di bawah langit yang dipenuhi bintang tanpa polusi cahaya modern, Bima Sakti membentang di atas gurun, sama seperti yang disaksikan para pedagang ribuan tahun silam. Namun jauh sebelum manusia meninggalkan jejaknya, alam telah lebih dahulu memahat lanskap ini. Dari dasar gurun menjulang Elephant Rock, formasi batu alami setinggi hampir 50 meter yang terbentuk oleh jutaan tahun angin dan erosi. Bentuknya menyerupai seekor gajah raksasa lengkap dengan belalai dan tubuhnya, seolah alam dengan sabar menciptakan sebuah karya seni abadi. Tak jauh dari sana, kota tua Alula yang kini terbengkalai menceritakan babak lain dari sejarah wilayah ini. Selama lebih dari 8 abad, labirin rumah-rumah dari batu dan bata lumpur menjadi tempat berlindung bagi ribuan penduduk. Lorong-lorong sempit dirancang untuk menghadirkan keteduhan dari panas gurun yang tak kenal ampun. Rumah-rumah dibangun begitu rapat hingga para tetangga dapat saling bertukar barang hanya melalui jendela. Dari ketinggian, alasan pentingnya Al-Ula dalam sejarah menjadi begitu jelas. Deretan pohon palem hijau membelah hamparan gurun keemasan, dialiri oleh akuifer bawah tanah kuno. Selama ribuan tahun, oasis-oasis ini menyediakan air, naungan, dan sumber kehidupan yang memungkinkan manusia bertahan di lingkungan yang keras. Namun Al-Ula tidak hanya hidup di masa lalu. Di tengah gurun berdiri Maraya, bangunan bercermin terbesar di dunia. Aula konser megah ini memantulkan lanskap sekitarnya hingga tampak hampir menghilang ke dalam pasir gurun. Kini,
Para musisi dan penampil internasional tampil di panggung modern dengan latar sejarah yang telah berusia 2000 tahun. Maraya menjadi simbol Arab Saudi masa kini. Sebuah negeri yang berusaha menghormati masa lalunya yang luar biasa sambil membangun masa depan yang penuh ambisi. Di pesisir timur Laut Merah berdiri kota terbesar kedua di Arab Saudi, tempat sejarah dan modernitas berjalan berdampingan. Inilah Jeddah, gerbang menuju kota-kota suci sekaligus kota paling kosmopolitan di kerajaan ini. Di jantung kota tua Jeddah terdapat Al-Balad, situs warisan dunia UNESCO yang menangkap jiwa arsitektur pesisir Arab tradisional. Menyusuri lorong-lorong sempitnya terasa seperti melangkah kembali 500 tahun ke masa lalu. Rumah-rumah tinggi menjulang hingga 4 atau 5 lantai, dihiasi rawashin, balkon kayu berukir khas Jeddah. Selain indah, struktur ini memiliki fungsi penting, memberikan keteduhan, membiarkan angin laut masuk untuk mendinginkan ruangan, sekaligus menjaga privasi penghuninya. Banyak bangunan dibangun menggunakan batu karang yang diambil dari Laut Merah. Material alami ini membantu melindungi rumah-rumah dari panas pesisir yang menyengat. Sementara itu, Jeddah modern menghadirkan pemandangan yang sangat berbeda. Di sepanjang Corniche, jalur tepi laut sepanjang 30 km, wajah kontemporer kota ini terlihat jelas. Air mancur Raja Fahd menyemburkan air hingga setinggi 312 meter ke langit, menjadikannya air mancur tertinggi di dunia. Pada malam hari, pancaran air yang diterangi cahaya tampak seperti tombak raksasa yang menusuk langit gelap. Taman-taman patung karya seniman dunia menghiasi kawasan pesisir. Keluarga-keluarga berjalan santai di tepi laut saat matahari tenggelam, mewarnai langit Laut Merah dengan nuansa jingga dan merah muda. Restoran-restoran seafood berjajar di sepanjang pantai, menyajikan hasil laut segar sambil ditemani angin malam yang lembut. Namun, harta terbesar Jeddah sebenarnya tersembunyi di bawah permukaan laut. Laut Merah menyimpan salah satu ekosistem terumbu, karang paling murni di planet ini. Airnya begitu jernih hingga jarak pandang dapat mencapai lebih dari 30 meter. Taman-taman karang berwarna-warni menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan tropis dengan warna-warna yang menakjubkan. Penyu laut meluncur tenang di antara karang, sementara lumba-lumba sesekali muncul menemani para penyelam. Bagi para pecinta dunia bawah laut, Laut Merah adalah surga yang sesungguhnya. Air hangat, kehidupan laut yang melimpah, dan terumbu karang yang terjaga menciptakan salah satu pengalaman menyelam terbaik di dunia. Jeddah membuktikan bahwa Arab Saudi memiliki banyak wajah. Warisan perdagangan kuno yang masih hidup di jalan-jalan Al-Balad, ambisi modern yang tumbuh di sepanjang Corniche, dan keajaiban alam yang berkembang tenang di bawah ombak Laut Merah. Namun di balik semua itu, terdapat pusat spiritual yang menjadi jantung dunia Islam. Di barat Arab Saudi berdiri dua kota yang memiliki makna mendalam bagi lebih dari 1,5 miliar umat muslim di seluruh dunia, Mekah dan Madinah. Dua kota suci yang tertutup bagi non-muslim, namun perannya begitu besar dalam memahami identitas dan jiwa Arab Saudi. Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad, menjadi rumah bagi Ka'bah, situs paling suci dalam Islam. Di sekelilingnya berdiri Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia yang mampu menampung lebih dari 2 juta jamaah. 5 kali setiap hari, jutaan umat muslim di seluruh penjuru bumi menghadap ke Ka'bah saat menunaikan salat. Setidaknya sekali seumur hidup, bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial, umat muslim menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat musim haji tiba, kota suci ini dipenuhi oleh 2 hingga 3 juta jamaah dari berbagai bangsa dan bahasa. Mereka datang mengenakan pakaian putih sederhana, lambang kesetaraan di hadapan Tuhan, tanpa memandang kekayaan maupun status sosial. Ritual haji yang telah dijalankan selama 14 abad menghubungkan para jamaah modern dengan akar iman mereka. Tawaf mengelilingi Ka'bah, berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah, hingga berdiri dalam doa di Padang Arafah, semuanya menyatukan jutaan manusia dalam tujuan spiritual yang sama. Mengelola pertemuan tahunan terbesar ini merupakan tantangan logistik yang luar biasa. Arab Saudi menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur yang melayani para jamaah.
Kompleks Abraj Al-Bait menjulang di atas Masjidil Haram, menampilkan jam raksasa terbesar di dunia. Hotel-hotel modern mengelilingi kawasan suci, sementara kota-kota tenda yang luas disiapkan untuk menampung jamaah dari berbagai lapisan ekonomi. Sekitar 340 km di utara Mekah berdiri Madinah, kota suci kedua dalam Islam. Di sanalah Masjid Nabawi berada, tempat makam Nabi Muhammad terletak. Kubah hijau ikoniknya telah menjadi salah satu simbol paling dikenal di dunia Islam. Madinah memiliki suasana yang berbeda dari Mekah, lebih tenang dan penuh perenungan. Kebun-kebun kurma mengelilingi kota, mengingatkan pada masa lalu Madinah sebagai sebuah oasis di tengah gurun. Nabi Muhammad sendiri pernah hidup dan bekerja di lingkungan kebun-kebun kurma ini, sebuah hubungan sejarah yang masih terasa kuat bagi para peziarah hingga hari ini. Meskipun non-muslim tidak dapat memasuki kedua kota suci ini, memahami maknanya sangat penting untuk memahami Arab Saudi. Identitas kerajaan sebagai penjaga dua kota suci Islam membentuk banyak kebijakan dalam negeri maupun hubungan internasionalnya. Mengelola ibadah haji dan memfasilitasi jutaan peziarah setiap tahun adalah tanggung jawab besar yang dijalankan pemerintah Saudi dengan sangat serius. Di kota-kota inilah yang kuno dan modern, yang spiritual dan praktis, terus beririsan. Disinilah iman yang lahir 14 abad lalu tetap hidup, berdenyut, dan menggerakkan jutaan manusia. Kota-kota suci ini mengingatkan bahwa kisah Arab Saudi tidak hanya tentang minyak atau modernisasi. Pada inti terdalamnya, kerajaan ini tetap didefinisikan oleh iman dan perannya sebagai penjaga warisan Islam. Membentang seluas sekitar 650.000 km persegi, hampir sebesar Prancis, Rub al-Khali atau Empty Quarter, merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Dari udara, wilayah ini tampak seperti lautan emas tanpa ujung. Gelombang bukit pasir raksasa membeku dalam keheningan, membentang hingga cakrawala. Beberapa bukit pasir menjulang lebih dari 100 meter, puncaknya tajam seperti bilah pisau, dibentuk oleh angin gurun yang tak pernah berhenti. Ini adalah salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Suhu musim panas secara rutin melampaui 50 derajat Celcius, sementara hujan hanya turun beberapa milimeter setiap tahun. Namun bahkan di tempat sekeras ini, kehidupan tetap bertahan. Selama ribuan tahun, suku-suku Badui menjadikan gurun ini sebagai rumah. Mereka mengembangkan kemampuan bertahan hidup yang tampak hampir mustahil bagi orang luar. Mereka membaca arah melalui bintang-bintang, menemukan air tersembunyi di bawah pasir, dan memahami bahasa gurun seperti membaca buku terbuka. Sekitar 90 km di barat Laut Riyadh, dataran gurun tiba-tiba terputus. Tanah seolah berakhir begitu saja, jatuh ke jurang sedalam 300 meter yang membentang sepanjang 4 km. Inilah Jebel Fihrain, yang lebih dikenal sebagai Edge of the World atau ujung dunia. Berdiri di tepian tebing ini menghadirkan ilusi seolah bumi benar-benar berakhir di hadapan mata. Hamparan gurun luas membentang tanpa batas di bawahnya, sunyi dan megah. Tebing-tebing dramatis ini juga menyimpan kisah geologi jutaan tahun. Lapisan batuan yang terlihat jelas menjadi saksi bahwa wilayah ini dahulu pernah tertutup lautan purba. Di jantung semenanjung Arab berdiri Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekaligus simbol transformasi modern kerajaan ini. Kota dengan lebih dari 7 juta penduduk itu tumbuh cepat dari tengah gurun menjadi salah satu metropolis paling dinamis di dunia. Dari udara, Riyadh terlihat seperti oasis masa depan. Gedung-gedung pencakar langit berkilau muncul dari pasir keemasan, menggantikan tempat-tempat di mana dahulu hanya berdiri perkemahan Badui. Menara Kingdom Center mendominasi cakrawala kota. Celah ikonik di puncaknya menciptakan siluet unik, seperti gerbang menuju langit. Dari jembatan observasi yang menggantung ratusan meter di atas tanah, panorama Riyadh terbentang luas tanpa akhir. Di dekatnya berdiri Menara Al-Faisaliyah, crown dengan bola emas besar yang menjadi salah satu ikon arsitektur modern kota. Saat selesai dibangun pada tahun 2000, gedung ini menjadi pencakar langit pertama Riyadh. Namun, transformasi Riyadh bukan hanya soal bangunan. Boulevard Riyadh City menggambarkan wajah baru Arab Saudi, kawasan hiburan dan kuliner besar tempat keluarga berjalan-jalan menikmati malam.
restoran internasional menyajikan makanan dari berbagai belahan dunia, sementara pilihan hiburan yang dulu sulit dibayangkan, kini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Meski demikian, Riyadh lama tetap bertahan di tengah modernitasnya. Benteng Masmak yang dibangun pada tahun 1865 berdiri sebagai pengingat sejarah awal kerajaan Saudi. Benteng dari bata lumpur ini memainkan peran penting ketika Abdulaziz ibn Saud merebutnya pada tahun 1902, memulai perjalanan penyatuan Arab Saudi. Museum Nasional Saudi menghadirkan kisah lengkap Semenanjung Arab. 8 galeri membawa pengunjung menjelajahi sejarah dari zaman prasejarah hingga lahirnya kerajaan modern. Artefak kuno, manuskrip Islam, pakaian tradisional, hingga instalasi multimedia menghadirkan perjalanan budaya yang mendalam. Kuliner Riyadh juga mencerminkan perpaduan antara tradisi dan pengaruh internasional. Kabsa, hidangan nasional Saudi, terdiri dari nasi harum yang dimasak bersama daging dan campuran rempah-rempah seperti saffron, kapulaga, dan kayu manis. Sementara mandi, yang dimasak dalam oven bawah tanah tradisional, menghasilkan daging empuk dengan aroma asap yang khas. Tradisi, menyajikan kopi Saudi tetap menjadi simbol keramahan yang penting. Kopi dituangkan dari teko dalah bercerat panjang ke dalam cangkir kecil tanpa pegangan, lalu disajikan dengan aroma kapulaga yang hangat. Menerima secangkir kopi berarti menerima persahabatan dan penghormatan. Saat malam turun, Riyadh berubah sekali lagi. Gedung-gedung pencakar langit menyala terang, fasadnya berubah menjadi layar cahaya raksasa. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan, sementara udara malam yang lebih sejuk menarik masyarakat keluar menikmati kota. Inilah Riyadh, kota yang bergerak cepat menuju masa depan, namun tetap membawa jiwa gurun yang membentuknya. Pada tahun 2016, Arab Saudi mengumumkan salah satu proyek transformasi nasional paling ambisius di dunia. Putra mahkota Mohammed bin Salman meluncurkan Visi 2030, sebuah cetak biru untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak dan membangun ekonomi yang lebih beragam. Pembukaan pariwisata internasional pada tahun 2019 menjadi tonggak penting pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern kerajaan, wisatawan dapat memperoleh visa turis dengan lebih mudah, mengakhiri puluhan tahun keterisolasian. Bioskop kembali dibuka pada tahun 2018 setelah larangan selama 35 tahun. Konser artis internasional yang dulu terasa mustahil, kini rutin memenuhi stadion-stadion besar. Perubahan ini mencerminkan pergeseran besar dalam masyarakat Saudi, terutama bagi generasi mudanya. Sekitar 70% penduduk Saudi berusia di bawah 30 tahun, sebuah gelombang demografi besar yang menuntut peluang dan perubahan. Apakah seluruh target Visi 2030 akan tercapai atau tidak? Arah perubahan yang dibawanya sudah sangat jelas. Arab Saudi sedang membuka diri, berubah, dan membangun hubungan baru dengan dunia. Bagi para pelancong, momen ini menghadirkan kesempatan yang langka. Menyaksikan sebuah negara yang sedang mengalami transformasi besar secara langsung. Dari makam kuno Al-Ula hingga visi futuristik Neom. Dari hamparan pasir Rub Al-Khali hingga terumbu karang alami di Kepulauan Farasan. Dari pusat spiritual Mekah hingga jalan-jalan kosmopolitan Jeddah, Arab Saudi memiliki banyak wajah. Selama sebagian besar era modern, kerajaan ini tertutup bagi dunia luar. Keajaibannya hanya dikenal oleh mereka yang tinggal di sana, datang untuk urusan bisnis, atau menjalankan ibadah ziarah. Kini pintu-pintu itu telah terbuka, dan apa yang muncul di baliknya menantang banyak prasangka lama. Arab Saudi bukan sekadar kisah tentang minyak, meskipun kekayaan itu membentuk perkembangannya. Ini adalah kisah tentang peradaban kuno yang pencapaiannya menyaingi peradaban besar manapun dalam sejarah manusia. Tentang lanskap alam yang luar biasa beragam, dari gurun paling keras hingga laut dengan terumbu karang yang masih sangat alami. Tentang budaya yang berusaha menyeimbangkan tradisi dan modernitas, terkadang dengan harmonis, terkadang dengan ketegangan. Transformasi yang sedang berlangsung di Arab Saudi saat ini merupakan salah satu perubahan sosial dan ekonomi paling besar di dunia modern. Bagi para pelancong, inilah kesempatan langka untuk menyaksikan sebuah bangsa yang sedang mendefinisikan ulang dirinya sendiri.
untuk melihat situs-situs bersejarah yang baru dibuka bagi dunia, untuk mengenal budaya dan lanskap yang selama beberapa generasi tersembunyi dari pandangan luar. Arab Saudi adalah negeri yang kompleks, penuh kontras, kuno sekaligus ultramodern, tradisional sekaligus revolusioner. Ia tidak dapat dipahami melalui narasi sederhana atau penilaian singkat. Negeri ini harus dilihat dengan mata yang terbuka dan pikiran yang jernih. Inilah Arab Saudi. Bukan seperti yang dibayangkan banyak orang, melainkan seperti apa adanya. Dan kisahnya baru saja dimulai. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.